Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nashwa Amelia Salsabila dengan NIM 205-14010. Lalu ada rekan saya Intan Sartika Dewi dengan NIM 205-14005. Lalu ada Denurul Sriwati dengan NIM 205-14008. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kompetensi pembelajaran matematika SMP, SMA, atau SMK. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini adalah yang pertama, kompetensi pembelajaran, yang kedua SMP atau MTS, yang ketiga SMA atau MA, yang keempat SMK atau MAK. Yang pertama, kita akan membahas tentang kompetensi pembelajaran matematika. Kompetensi pembelajaran matematika adalah kemampuan yang ada pada diri peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan nyata, khususnya dalam mata pelajaran matematika. Kompetensi pembelajaran terdiri dari yang pertama SKL atau standar kompetensi lulusan, yang kedua ada KI atau kompetensi inti, yang ketiga ada KD kompetensi dasar, dan yang terakhir ada indikator pencapaian kompetensi. Lalu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kualifikasi kemampuan peserta didik tersebut harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan dari standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya, kompetensi inti. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Rumusan KI meliputi KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Keempat kompetensi inti tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Lalu, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah MTS. Standar kompetensi lulusan sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah MTS adalah sebagai berikut. Dilihat dari dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi sikap. Kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Memiliki kualifikasi kemampuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang terakhir, keterampilan.
kualifikasi kemampuannya, memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Yang selanjutnya ialah kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas 7. Untuk kompetensi intinya, yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.1 menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 2.2 memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3 memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tapak mata. Untuk kompetensi dasar yang ketiga yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 3.1.2 mengurutkan bilangan negatif, bilangan positif, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan asli, dan bilangan cetkah. Untuk yang 3.1.3-nya yaitu menentukan suatu pola sebuah bilangan. Untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan bulat dan pecahan, membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.1 menyebutkan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan pecahan. 3.2.2 menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. 3.2.3 menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat, bulat positif dan negatif. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.3.1 menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat. 3.3.2 menjelaskan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 3.3.3 menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk materi pembelajarannya yaitu mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, mengubah bentuk bilangan pecahan, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, faktor persekutuan terbesar atau PB. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
Untuk kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Yang 4.2.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 4.3.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga ialah operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang keempat, mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang kelima, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang keenam yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang ketujuh ialah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang selanjutnya ialah kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.1 menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 2.2 memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang 2.3 yaitu memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 mengidentifikasi pengertian pola bilangan, 3.1.2 mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objektif, 3.1.3 menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan, 3.1.4 menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait. Untuk materi pembelajarannya yaitu pola bilangan yang terdiri dari dua yaitu pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Yang selanjutnya ialah kompetensi dasar yang 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.5 mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan, 3.1.6 memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang 3.1.7-nya yaitu menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek.
Terus 3.2.1 mengidentifikasi konsep diagram kartesius, yang 3.2.2 mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, yang 3.2.3 mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius, yang 3.2.4 mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius, dan yang selanjutnya yaitu 3.2.5 mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius, yang 3.2.6 menentukan jarak antar dua titik, 3.2.7 menentukan luas daerah pada bidang kartesius, yang 3.2.8 menghitung luas suatu daerah pada peta. Untuk materi pembelajarannya yaitu bidang kartesius. Yang pertama, koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Yang kedua ialah posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Dan yang kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk yang 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 mengenal pola bilangan barisan dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata serta menentukan masalah baru. 4.1.2 melakukan eksperimen untuk menggeneralisasi pola bilangan atau konfigurasi objek. 4.1.3 menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. 4.2.1 menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius. 4.2.2 menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat kartesius. Dan untuk materi pembelajarannya yaitu pola bilangan. Yang pertama ialah pola bilangan dan yang kedua ialah pola konfigurasi objek. Dan yang selanjutnya ialah bidang kartesius. Yang pertamanya yaitu koordinat suatu titik pada koordinat kartesius. Yang kedua ialah posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Yang selanjutnya ialah kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 2.1 menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 2.2 memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang 2.3-nya yaitu memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat,
3.1.2 Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat. 3.1.3 Memahami bilangan bentuk akar. 3.1.4 Memahami cara menentukan nilai perpangkatan. 3.1.5 Memahami pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. Untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang kompetensi dasar selanjutnya yaitu 3.2 Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.6 Mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan. 3.1.7 Mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. 3.1.8 Mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat. 3.1.9 Mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan. 3.1.10 Mengidentifikasi pembagian dan dua bilangan perangkat dengan basis yang sama. 3.1.11 Menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Nah, yang selanjutnya ialah 3.2.1 Menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. 3.2.2 Menganalisis faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat, penyelesaian dan persamaan kuadrat, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang 3.2.3 Mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Misal, dua akar berbeda, satu akar tunggal tidak memiliki akar real. Yang 3.2.4 Mengidentifikasi hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan berpangkat, bilangan berpangkat bulat negatif dan nol, bentuk akar, merasionalkan bentuk akar, dan untuk yang persamaan kuadratnya itu pemfaktoran persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, pemecahan masalah yang melibatkan persamaan kuadrat. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar yang keempat yaitu 4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Yang kedua yaitu 4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 Menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.2.1 Menyajikan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. 4.2.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama ialah bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang kedua bilangan berpangkat bulat negatif dan nol. Yang ketiga ialah bentuk akar. Yang keempat ialah merasionalkan bentuk akar. Yang selanjutnya ialah persamaan kuadrat. Yang pertama ialah bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang kedua bilangan berpangkat bulat negatif dan nol. Yang ketiga ialah bentuk akar. Dan yang keempat ialah merasionalkan bentuk akar. Dan yang selanjutnya ialah kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Standar kompetensi lulusan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi dua, yaitu dimensi dan kualifikasi kemampuan. Untuk sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Untuk yang pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Untuk yang keterampilan yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Untuk kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah atas atau madrasah aliyah kelas 10 yaitu untuk kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu mengembangkan perilaku, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 2.1 menghayati pola hidup disiplin, kritis, bertanggung jawab, konsisten, dan jujur serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.1.1 memahami konsep bilangan berpangkat, 3.1.2 menyederhanakan operasi bilangan berpangkat menggunakan sifat-sifatnya, 3.1.3 mengubah suatu bilangan ke dalam bentuk baku, 3.1.4 memahami konsep bentuk akar, 3.1.5 menyederhanakan bentuk akar, 3.1.6 menyelesaikan operasi pada bentuk akar. Dan untuk materi pembelajarannya yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Baik, yang selanjutnya saya akan meneruskan materi setelah Teh Intan. Ada kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Indikator pencapaian kompetensi ada 3.1.7 merasionalkan penyebut bentuk akar, 3.1.8 menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat, 3.1.9 memahami konsep logaritma, 3.1.10 menentukan nilai logaritma menggunakan sifat-sifat logaritma, 3.1.11 menyederhanakan bentuk logaritma. Untuk kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.1 memahami persamaan linear satu variabel, 3.2.2 memahami pertidaksamaan linear satu variabel, 3.2.3 memahami konsep nilai mutlak. Untuk yang ketiga, 2.4 menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. 3.2.5 menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. 3.2.6 menerapkan persamaan nilai mutlak dalam menyelesaikan masalah. 3.2.7 menerapkan pertidaksamaan nilai mutlak dalam menyelesaikan masalah. Adapun materi pembelajarannya yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Yang selanjutnya kompetensi pembelajaran matematika sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah MA kelas 11. Kompetensi inti 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti nomor 2 mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Kompetensi dasar 2.1 memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi penyelesaian masalah. Untuk kompetensi inti nomor 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanitarian. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian, dan induksi matematika. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan konsep kontradiksi, 3.1.2 menjelaskan konsep induksi matematika, 3.1.3 menjelaskan metode pembuktian langsung dan tidak langsung, 3.1.4 mengidentifikasi fakta pada metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika. Untuk materi pembelajarannya, induksi matematika yaitu metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Untuk yang selanjutnya, kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, 3.2.1 menjelaskan pengertian program linear 2 variabel, 3.2.2 menjelaskan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, 3.2.3 menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, 3.2.4 menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Untuk materi pembelajarannya, program linear 2 variabel ada pengertian program linear 2 variabel, SPLDP, nilai optimum fungsi objektif, dan penerapan program linear 2 variabel. Untuk kompetensi inti nomor 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasarnya 4.1 yaitu menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Adapun indikator pencapaian kompetensi 4.1.1 menggunakan prosedur untuk menguji kehasilan pernyataan matematis dengan metode pembuktian langsung, tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Untuk 4.1.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. 4.1.3 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan induksi matematika. Untuk materi pembelajarannya, induksi matematika yaitu metode pembuktian langsung dan tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematis. Untuk kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 4.2.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. 4.2.2 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk materi pembelajarannya, program linear 2 variabel mengenai pengertian program linear 2 variabel, SPLDP, nilai optimum fungsi objektif, dan penerapan program linear 2 variabel. Untuk yang selanjutnya, kompetensi pembelajaran matematika SMA atau MA kelas 12. Untuk kompetensi inti nomor 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti nomor 2, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk kompetensi dasar 2.1, menghayati pola hidup disiplin, kritis, bertanggung jawab, konsisten, dan jujur, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi inti nomor 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.1.1 memahami konsep geometri ruang, 3.1.2 mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk 3.1.3 mendeskripsikan jarak dalam ruang, diantaranya antara titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Untuk materi pembelajarannya, geometri ruang, ada jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang.